Manado, saya sempat sampaikan untuk perintahkan banjir surut. Mungkin Anda ngomong, kok terlalu ngeros? Saya bilang, no, saya sering lakukan itu waktu pas kabut asap, saudara. Kabut asap itu tidak bisa mendarat, tapi karena saya perintahkan asap itu pergi, mendarat berkali-kali dengan aman. Dan hebatnya, begitu saya terbang lagi, kabut asap muncul lagi. Jadi kuasa dan otoritas ada pada mulut kita semua. Tetap kuasa itu bukan oleh harta, tapi karena Anda percaya firman Tuhan, ya dan amin. Jadi saya berdoa Anda gunakan, di luar negeri sekalipun gunakan, karena kuasa Tuhan tidak ada batasan. Anda bisa nengking orang dari Indonesia ke luar negeri, bisa. Anda bisa ikat kuasa gelap, bisa. Ya, jadi pakai itu, saudara, menjelang akhir zaman. Kuasa perkataan. Firman Tuhan, Kejadian pasal 30 ayat yang ke-25. Yang setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkan aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku. Ayat 26, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab perhatikan, engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Saudara perlu paham, dia bekerja untuk Laban, mertua. Dan saya minta Anda ngerti, mertuanya ini sangat-sangat kerja, masih gini, menipu dia. Jangan punya mertua seperti Laban, saudara. Tapi saya percaya jika ada urapan padamu, tetap kamu akan diberkati. Tuhan di pihakmu. Ayat berikutnya, perhatikan. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena apa? Engkau. Ada amin ya? Jadi perlunya. Jadi perlu Anda paham, urapan Tuhan itu bisa membuat orang lain diberkati. Anda, orang diurapi, Anda dimanapun, yang pemilik rumah atau siapapun Anda tinggal di mana, atau apapun yang Anda kerjakan, orang itu akan diberkati oleh karena engkau. Ayat yang ke-28, lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilahkah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri. Jadi Laban ini diuntungkan oleh Yakub. Saya minta Anda tetap ikuti ayat ke-31. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal itu kepadaku. 32. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah seorang kambing dombamu dan akan membersihkan dan hidup-hidupnya dengan kambing. Nah, perhatikan. Terus berulang. Baca. Itulah Bapakku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Ayat yang ke-34. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu. Jadi perkataan itu punya kuasa. Yang di rumah ya, punya kuasa. Pernah terjadi ada praktek itu, anak-anak dikasih 2 tumbuhan, 2 tanaman. Yang satu dikutuki. Anda nggak belajar ngutuk, itu dikasih tapi dipraktekkan bagi orang-orang profetik ya, orang-orang pelayanan. Yang satu tidak diinginkan artinya. Yang satu diinginkan. Saudara perlu tahu ya, yang tidak diinginkan tuh kering. Padahal sama disiramnya, Yang tidak diinginkan kering, yang diinginkan tumbuh subur. Ingat ya, dia bilang, kamu baik, kamu tanaman berkembang, kamu jadi oke, itu muncul. Jadi saya minta Anda mulai sekarang praktekkan kuasa perkataan. Dan muncul, tumbuh kuat. Yang tidak dikata-katain kamu keringlah, matilah, kering saudara. Jadi saya minta Anda ngerti, jadilah seperti perkataanmu. Dan di rumah, yang di tempat ini juga, saya minta Anda yang dikasih kuasa Tuhan, pakai kuasa perkataan. Ada amin. Lalu diasingkanlah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang warna putih pada badannya, serta segala hitam di antara domba-domba, dan diserahkan semuanya kepada anak-anak untuk dijaga. Jangan membatasi dengan pikiranmu, saudara. Anda harus lepaskan rohmu. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Jadilah seperti perkataanmu. Ya, seperti Yakub katakan. Itu terjadi berkali-kali. Ya, jadi saya minta Anda ngerti, saudara. Di dalam Yesus itu kekuatan perkataanmu, makanya hati-hati kok dipakai. Saya lanjutkan. Jadi ini namanya revelation, katakan revelation.
atau vision ya. Jadi kalau Anda pikirkan ya, yang di tempat ini, Yakub ini dapat sesuatu yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang. Tapi gini, kalau yang lahir bintik-bintik dan belang-belang itu bagianku. Jadi yang dikasih itu yang tidak ada warna, putih saudara. Bagaimana bisa yang tidak ada warna lahir berbintik-bintik? Ya kalau dia menentukan jarak 3 hari perjalanan, ya. Bagaimana bisa, saya minta Anda di rumah, buka rohmu, buka pikiranmu. Bagaimana bisa yang tidak bintik-bintik punya anak bintik-bintik? Makanya Laban ngomong gini, kamu ini bodoh, tak kerjain mau aja. Apalagi Laban modelnya culas, ya. Sudah tahu anaknya semua ditawarkan. Pertama itu sebenarnya bukan yang itu dikasihkan Yakub 7 tahun kerja lagi, 2 kali lipat karena Laban ini. Begitu ditantang begini, maka Laban ngomong, oke, kalau yang lahir bintik-bintik dan belang-belang itu milikmu. Bukan milik Laban, milik Yakub. Tapi dari induk yang tidak belang-belang, putih. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin Anda ngomong, bagaimana bisa hal yang biasa lahir yang luar biasa? Bagaimana bisa yang, Anda kok lihat tulisan di kaos saya ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana bisa yang biasa jadi putih dan berbelang-belang? Coba Anda pikir, kadang-kadang kita langsung terpatok dengan yang biasa itu. Pasti lahirnya juga biasa. Tapi di dalam Tuhan, saya sering ajarkan, di dalam Yesus tahun 2023, yang tidak lazim diberikan bagimu. Dengar baik-baik. Yang tidak lazim itu butuh kuasa Tuhan. Sepintar apapun channelmu, presiden kah sekalipun, channelmu astronot sekalipun, channelmu besar sekalipun. Siapa nama Steve Jobs? Nggak ngerti juga siapa Steve Jobs itu. Yang penting perlu bertobat itu katanya dia. Pintar apapun, tetap di luar itu kuasa Tuhan lebih besar. Yakub mengajarkan kita malam ini karena saya suruh Tuhan ngomong ini. Hal yang kita ngomong biasa bisa lahir yang luar biasa. Ada amin. Yang biasa-biasa bisa lahir berbintik-bintik dan berbelang-belang. Supaya Anda paham di rumah ini, supaya Anda buka rohmu. Dengan kuasa Tuhan, apa yang Anda ngomong ini pasti jadinya begini, ini pasti jadi begini, itu sama Tuhan bisa berbeda. Ada amin. Dengan Tuhan bisa lahir berbeda. Anda harus pegang ini. Oh, turunanku begini, pasti jadi begini. Dalam Tuhan enggak. Makanya saya minta Anda paham, sepintar apapun Anda belajar Alkitab, kalau tidak percaya kuasa Tuhan, tidak akan terjadi hanya bidat, Farisi, ahli Taurat. Kalau Anda percaya kuasa Tuhan, Anda akan ngerti dari yang biasa berbelang-belang, berbintik-bintik. Makanya Laban pertama dia ngomong, oke, ini menantu ini bodoh beneran, tak kerja 7 tahun, tetap dia tantang begitu. Makanya Laban ngomong 3 hari perjalanan jauhnya dia memisahkan diri dengan Yakub dengan kata pasti lahirnya sama dengan induknya. Tapi saya minta Anda paham, orang kalau punya prophetic vision, satu yang prophetic, itu bisa mengubahkan hidupnya. Meskipun Tuhan mau datang kedua kali, tetap masih ada percepatan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Kadang-kadang kita ngomong, wah Tuhan mau datang kedua kali, buat apa saya mengimani itu? Salah. Karena kita mencatat berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas. Anda contoh ya, maaf saja. Contoh di rumah. Tuhan, aku mengimani punya rumah, mamanya. Lalu sebelum Anda waktu mengimani dipanggil pulang Tuhan. Imanmu bekerja, kamu masih bekerja. Bukan berarti fokus ke duniawi yang tidak, tapi rohmu kerja. Ngerti ya? Ada amin? Kadang-kadang orang ngomong, Pak, saya mau fokus. Diam aja Pak, Tuhan mau datang kedua kali, saya mau fokus ke jiwa mamanya. Ya itu juga betul. Tapi kalau umpamanya saya arahkan ke contoh, Pak, saya pengen punya rumah baru, saya pengen punya, itu tetap berlaku, apalagi akhir zaman bisa terjadi karena percepatan sedang digenapi. Rohmu hidup karena ada pengharapan. Jangan biarkan iblis nipu kamu, matikan kamu. Mungkin ada ngomong, wah ini terlalu duniawi. Bukan. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Kalau memang nama Tuhan dipermuliakan, why not? Ada amin. Ada amin. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, why not? Dan imanmu bekerja, lakukan. Sampai umpamanya kamu belum menerima hasil, Tuhan panggil kamu pulang, tinggalan saudara, rumah di surga lebih penting. Tapi rohmu, imanmu bekerja. Yakub dikasih yang tidak berbelang-belang, berbintik-bintik. Tapi perjanjian gini, barang siapa itu lahir anaknya, ya berbintik-bintik dan berbelang-belang, itu milikku. Tapi dari induk yang tidak begitu. Anda mungkin ngomong, saya ini ya, dari orang begini Pak, bagaimana mungkin membuat sesuatu yang ilahi yang jadi berkat Tuhan turun, gerejaku begini, memang channel begini. Supaya Anda paham yang dari Roh Kudus tidak terbatas dalam hal apapun. Orang ikut Tuhan dengan iman. Dulu saya ngomong ya, saya punya anak orang ini juga pengusaha banyak. Mereka kalau ngomong begini ya, oh oleh karena kita bisnis, oleh karena kita kerja, oleh karena kita berani lakukan bisnis, kita diberkati. Saya sebagai bapak rohani dan penasihat rohani, saya ngomong begini, Tuhan, aku mau tunjukkan bagi mereka bagaimana iman itu bisa membuat aku diberkati. Nah, hari ini masih berlaku selama kamu hidup. Jangan nunggu Tuhan yang penting datang kedua kali. Pasti dia datang, pasti. Tapi imanmu jangan mati.
Anda ngomong, ya maaf ya saudara, rumahmu rusak, Anda diam ya. Yang penting Tuhan datang, itu bodoh saudara. Anda harus ngerti tetap bagianmu untuk buat rohmu menyala-nyala. Ya, contoh mungkin Anda mungkin kaitan lebih rohani, saya ngomong kaitan rohani aja. Anda mungkin nyupport pelayanan, Anda mungkin membiayai misi orang-orang, itu saya juga lakukan. Itu pelayanan, tapi dengar baik, ada sisi buat dirimu sendiri, Tuhan akan buka jalan-jalanmu. Ada sisi dari dirimu lepas dari kutuk apapun, masih berlaku akhir zaman. Kecuali hatimu terikat mamon, itu dosa jelas. Tuhan pernah ngomong sama saya begini, supaya orang tidak terikat mamon, belajar menabur. Nah, menaburnya suatu yang kadang-kadang berat bagi dia, itu supaya melatih rohnya tidak terikat apa yang dia punya. Ada amin? Jadi dengar yang Manado, Sumanado, dan yang lainnya yang ikut. Kalau Anda masih punya iman, Tuhan aku pengen punya rumah, atau apalah, punya mobil. Itu saya kata, mungkin Anda ngomong duniawi, karena di surga gak dibawa. Tapi imanmu kerja, rohmu aktif. Patahkan segala sesuatu pengajaran yang bukan dari Tuhan. Selama nama Tuhan dipermuliakan, pasti Tuhan kasih. Tapi ingat, bukan buat kesombongan, bukan. Dalam waktu Tuhan mau datang kedua kali, kau bisa berdoa bagi orang lain, imanmu juga kerja. Saya dulu miskin, semua rumah kontrak, saya orang kos. Karena begini saudara, dengar semua ya, patronnya begitu memang. Patronnya saya nggak punya apa-apa, jadi wajar. Saya kos, saya hidup di pinggir jalan, wajar. Tapi oleh karena Tuhan, saya ingat ada sahabat saya dulu, pengusaha dari Jakarta ngomong begini. Dia cuma ngomong gini, dia panggil saya kakak ya. Kak, saya lihat apapun yang kamu kerjakan buat persekutuan, pasti jadi bagus. Berhasil. Kenapa imanmu tidak kamu arahkan dengan cermat? Tidak kamu arahkan ke hidupmu supaya diberkati. Saya berpikir, oh tidak rohani. No, Tuhan ngomong sama saya begitu malam-malam. Itu betul. Saya hidup susah. Biaya apapun susah. Tapi sejak Revelation itu, saya tangkap. Kok saudara ngerti ya, Yakub ini dapat begini karena dia dapat mimpi loh. Dia dapat mimpi, itu Revelation-nya, dan dia iyakan. Jadi saya minta Anda di rumah, apapun revelation bagi dirimu sekarang, masih berlaku. Dan jangan menghakimi dirimu, Pak ini terlalu duniawi, jadilah seperti imanmu. Saya tiket pesawat pulang pergi sampai hari ini, uang saya sendiri. Dimanapun. Kemanapun, semenjak saya miskin, itu saya bilang, Tuhan saya ingin uang sendiri. Kenapa? Saya ingin tunjukkan oleh iman, saya diberkati. Kenapa? Iman aktif. Andaikan saya dipanggil pulang Tuhan, kedapatan Tuhannya melakukan tugas. Tuhan masih menyiapkan berkat bagi kamu. Bukan Anda cari berkat. Dengan layani Tuhan, saya berkat Tuhan turun. Ingat ya, firman ini. Perhatikan baik-baik. Caranya, supaya Anda tidak terpatok dengan apa yang kelihatan. Tiru seperti Yusuf. Lalu diasingkanlah pada hari itu kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang. Dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya. Dan segala yang hitam dan ada domba-domba, dan diserahkan semuanya kepada anak-anaknya untuk dijaga. 3:6 saya baca. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauh dari antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Nah perhatikan caranya. Saya minta Anda minta prophetic vision. Maka tulis. Perlu Anda bukan pikir, tapi prophetic vision. Tulis semua. Ayat 37. Baca sama-sama yang sekarang juga di rumah juga. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupas. Anda kalau baca ini harus minta prophetic vision. Ya, yang di rumah suatu yang ilahi. Supaya engkau mengalami sudah tidak terpatok dengan apa yang engkau punya, tapi terpatok dengan sorga, ya, dengan cara Tuhan. 38. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupas dalam palungan. Dalam tempat minum. Nah, saya minta Anda ngerti ya. Domba-domba ini kalau berjantan atau kawin, itu biasanya paling dekat dengan tempat minum. Nah perhatikan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, semua lihat firman, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan apa? Berbelang-belang, padahal induknya tidak. Kalau Anda terbatas sama kemampuanmu, tidak akan terima mujizat. Jangan Anda berpikir untuk manusia nanti juga, jangan. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan, maka Anda bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan belang-belang. 40. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapan kepala-kepala kambing domba kepada yang bercoreng-coreng. Nah lihat nih caranya. Dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikian ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkan pada kambing domba Laban. Tapi yang paling penting sekarang, yang supaya Anda nangkep ya, saya disebutkan Anda nangkepnya dalam roh. Meskipun itu induknya tidak berbelang-belang, berbintik-bintik atau apapun, saudara, ya,
Tapi lahirnya seperti itu. Kenapa? Ada yang dihadapkan di depan mereka. Nah, kenapa anak Tuhan kadang-kadang perlu contoh dalam hidupnya? Dan contohnya adalah firman Tuhan. Supaya dengan buahmu atau imanmu melahirkan sesuatu yang tepat dengan firman Tuhan. Itu imanmu terbuka, rohmu jadi. Jangan lihat sesuatu yang gagal. Dihadapkan di depannya waktu dia berkelamin, semua di depan. Kumpulan dan baginya itu dihadapkan kepala-kepala kambing domba kepada bercoreng-coreng dan sekali lagi yang hitam kambing domba laban beroleh kumpulan hewan baginya dan tidak ditempatkan pada kambing domba laban. Cara ini kita tiru. Ayat yang ke-41. Baca semua yang di rumah dan tempat ini. Baca supaya Anda terbuka. Rema iman timbul dari pendengaran. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub terus yang ketiga, yang kuat. Karena mendatangkan, maksudnya gini saudara, mendatangkan keturunan juga yang seperti, karena kuat. Kalau nggak kuat saudara tidak bisa. Jadi saya minta Anda paham yang di tempat ini juga. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda paham ya, dikatakan yang kuat, supaya berkelamin. Saya minta Anda nangkep ini. Dengan Tuhan itu simple. Nggak usah terlalu ruwet. Yang penting Anda percaya. Yang nggak usah terlalu pusing ini begini, nggak usah. Yang penting rohmu kuat. Sebab lahir suatu yang ilahi. Induknya biasa-biasa, tapi yang kuat dihadapkan. Karena lahirnya seperti yang dia lihat. Berkelamin. Nah, kalau rohmu kuat, apa yang kamu lihat ini jadi kenyataan. Baik tempo dan waktu terserah Tuhan. Tapi apa yang kamu lihat, kalau rohmu strong, imanmu strong, jadi. Meskipun itu mustahil. Ada amin? Ada amin di rumah? Meskipun itu mustahil. Contoh, Pak, memang turunan kita gini semua. Selama rohmu kuat, dengar baik-baik, itu melahirkan sesuatu yang berbelang-belang tadi, saudara. Itu sebenarnya tidak mungkin. Jadi mungkin. Bagaimana bisa semua induknya itu biasa-biasa, lahirnya berbelang-belang dan berbintik-bintik. Kenapa? Karena apa yang dilihat jadi. Yakub ngerti prophetic vision. Siapa yang percaya itu gampang, yang di rumah tampilkan semua. Gampang, angkat tangan semua yang di rumah. Yang bikin susah apa? Karena kalian mikir, ada amin. Yakub ini bilang begini, dihadapkan, ini kuat ini, gennya kuat ya, strong. Waktu berkelamin ditaruh di depan, kayak di beber. Sebenarnya dahsyat Yakub ini. Ada kan di beber, maaf ya, nggak tahu. Ada kan di beber emas, jadinya emas kali. Tapi itu kan berbelang-belang. Kekuatan prophetic vision Anda tulis bagimu ya. Mulai malam ini, kekuatan prophetic vision tahun 2023. Karena apa yang Anda lihat bisa terjadi. Asal nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang di sini suka anjing? Angkat tangan tinggi-tinggi. Bukan untuk dimakan, dipelihara macam saudara. Ya, semua lihat yang Zoom Manado. Katakan anjingmu sama-sama pendek. Anda mau tiru seperti Yakub, saya nggak ada salahnya Anda tiru. Mungkin ya, kini rada miring sedikit, bisa jadi sih. Munculkan depan gambar Doberman. Kalau terlalu ngayal Pak Yirmia, bisa jadi. Karena ini firman mencatat. Saya pernah ngomong sama Michael, sekarang lagi dikaruniai anak barusan tadi pagi. Saya pernah ngomong, dia kan dagang ternak ikan. Kenapa kamu nggak tiru ini? Ikanmu, ditupono gambar-gambar yang bagus, ikanmu berkelamin jadi yang beda. Saya dulu ingat ada hamba Tuhan itu masukkan di dompet koran. Dipotong-potong seukuran uang kertas. Dimasukkan ke dompetnya. Ini karena saking miskin. Dimasukkan, dibilang, aku kaya. Bilang, aku menyentuh uang sorga. Dan dalam tempo singkat, karena dia perkatakan dan percaya, itu vision, prophetic vision, dia diberkati. Mau praktekkan angkat tangan. Tapi jangan tunjukkan orang, kalau kamu nggak siap, itu untuk dirimu sendiri. Kok tunjukkan orang bisa ngomong, wah miring nih, kurang sak sendok, obatnya kurang sak sendok, stres. Disimpan. Serius, saya dulu pernah ya dalam keadaan kekurangan. Ya, Tuhan ngomong tulis di kertas uang yang kamu mau, di kertas. Dan saya tidak bohong-bohong itu dosa, saudara. Kecil besar tetap dosa. Dan saya tulis 1 miliar angkanya itu. Karena Tuhan menentukan. Nah, angka yang ditaruh Tuhan di hati saya 1 miliar. Saya tulis. Saya karena nggak tahu nolnya berapa, saya tulis saja 1 miliar. Tulis 1 miliar. Begitu tulis 1 miliar, Tuhan ngomong, tulis di bawahnya, selama engkau taat, selama engkau melakukan firmanku, maka akan terjadi. Dan saya tahu, lalu saya tulis itu, Tuhan ngomong, itu cek dari sorga. Saya angkat di hadapan Tuhan. Ya, ini semua yang di belakang saya juga yang di sini. Saya angkat di hadapan Tuhan 1 miliar. Dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa, saya angkat. Tuhan, uang sorga ini. Lalu Tuhan ngomong, lipat, taruh di dompet, bukan jimat loh. Itu kalau kamu lagi lemah, kamu baca lagi, 1 miliar. Tahu gitu saya tulis 10 miliar, saudara. Saya tahu gitu, tapi saya waktu itu gak ngerti, 1 miliar sangat besar bagi saya. Dan saya tahu apa yang terjadi dengan tempo singkat. Tidak boleh bohong, saudara, saya korban, dalam tempo singkat.
itu saya diberkati lebih daripada 1 miliar. Prophetic vision seperti Yakub dengan ternaknya terjadi. Induknya bagaimana? Kalau kamu tahu ya, oh memang saya begini, tapi selama Anda lihat firman Tuhan sebagai cermin Anda, dan Anda lihat ini saudara, apalagi strong yang kuat, ya, itu rohmu akan melahirkan sesuatu yang di luar pikiranmu. Ini masih terjadi sampai sekarang. Sebelum datang Tuhan ngomong sama saya, sebelum Tuhan datang kedua kali, apa yang Anda katakan terjadi? Siapa yang percaya katakan? Yang di rumah katakan semua. Apa yang Anda katakan terjadi? Siapa yang percaya katakan? Katakan terjadi. Terjadi. Ada amin? Ingat ya, asal nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kamu ngomong buat istri orang, jadi milikku, ya gak bisa. Ya, ngomongin suami orang, jadi nikah sama gua, gak bisa. Yang holy, harus holy. Jadi saya minta Anda nangkep ini, ya firman ini. Ayat 41, dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan di dalam palungan supaya dilihat di depan mata kambing domba supaya berkelamin dekat. Ini loh saudara, penting. Apa yang Anda lihat akan terjadi. Padahal induknya tidak begitu, lahirnya beda. Nah lihat mujizatnya. Tetapi apabila datang kambing domba, ini Yakub ngerti, yang lemah, ia tidak meletakkan dan ke dalamnya. Jadi apa yang lemah untuk Laban, yang kuat untuk Yakub. Yang lemah belajar ke depan, tulis baik-baik. Kalau rohmu lemah sampai hari ini masih tidak strong, saudara, Anda harus dekat sama Tuhan. Harus sering worship, harus muji nyembah, baca firman yang menguatkan hatimu, itu jadi kuat. Kalau lemah tidak bisa terjadi. Ayat yang ke-43. Baca sama-sama dan percaya terima. Percaya katakan amin. Saya baca, maka sangatlah bertambah-tambah semuanya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Saya nggak ngomong Anda mata duitan. Kalau Anda diberkati tolong orang, saudara. Tolong orang. Sekolahkan anaknya, apapun. Dan itu namanya juga misi, penginjilan. Anda nggak perlu rame-rame. Anda kerjakan sama Tuhan aja, blessing Tuhan turun. Asal rohmu strong, kuat. Saya sering ajarkan, kalau Anda ingin mengalami pelipat gandaan, dipercayakan Tuhan. Belajar juga membantu orang lain, asal digerakkan Tuhan. Kalau orang yang memanfaatkan engkau, Anda pasti ngerti, oh ini tidak dari Tuhan apa tidak. Oh dari Tuhan apa tidak. Harus dengan ketepatan. Ya. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan iya, Yakub mempunyai banyak kambing, domba, budak perempuan, laki-laki, unta dan keledai. Yakub mematahkan hukum fisika sebetulnya. Mematahkan hukum yang alam. Oh kalau dombanya begini, lahirnya begini. No. Dia lakukan sesuatu yang aneh. Karena strong, dia setelah berkelamin dihadapkan. Kenapa? Kalau kuat pasti jadi. Dan yang jadi seperti yang domba kambing itu lihat. Rohmu selama strong, di rumah perhatikan profetik, tangkap kunci Daud. Selama rohmu kuat, apa yang kamu lihat, selama Anda percaya, kuat rohmu terjadi. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini firman pertama kali saya ketemu Tuhan Yesus. Tuhan ngomong, firman ini jadi fondasimu. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman dasar lah, ini penting. Kalau dasarmu tidak kuat, apapun yang kamu bangun runtuh. Iman adalah fondasi dari segala, Tuhan ngomong sama saya masih ingat, kalau dari Tuhan pasti ingat. Segala sesuatu, not limited, unlimited. Yang kita harapkan. Yakub sama, dia mengharapkan bintik-bintik belang-belang, taruh di depan. Yang kuat jadi bukti dari segala sesuatu unlimited yang tidak kita lihat. Jadi saya minta Anda tangkap ini tahun 2023, dengar baik-baik sama Tuhan, asal yang penting Anda setia, percaya. Waktu Tuhan ngomong sama saya, aku akan memberkati kamu, aku akan menolong kau, akan buka jalan-jalan. Motor saya yang terbaik, motor saya cuma satu, hilang. Kadang-kadang Tuhan sebelum memberkati engkau, dia mengambil sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Yakub dikerjain mertua, tapi apa yang vision itu terjadi. Hari ini dengar baik-baik. Kalau Anda ngomong, Pak, memang hidup saya begini, Pak. Saya kata, Yakub mengajarkan suatu pembalikan keadaan. Apa yang kau lihat, itu buat imanmu. Selama dekat sama Tuhan, bisa jadi. Ada amin? Yang di rumah, Anda bilang. Dan yang kedua, firman jadi daging. Dalam nama Yesus, mimpi Yakub jadi sama saya. Aku percaya sesuatu yang ilahi terjadi. Sama Tuhan gak usah mumet-mumet. Selama Anda disuruh Tuhan lakukan tindakan profetik, terjadi. Ada amin seperti saya, suruh angkat 1 miliar di kertas kosong. Tuhan ngomong itu cek dari surga, tak angkat sudah. Tuhan ngomong, percaya jadi, percaya Tuhan.
suruh simpen di dompet, tidak langsung diberkati, malah motor itu juga hilang. Tapi dengar, di dalam Yesus, saya minta Anda paham, saya bukan hafal Alkitab, saya tidak hafal Alkitab. Selama Tuhan suruh buka ini, saya buka. Dengar baik-baik. Di dalam Yesus, kalau Anda mau taat saja, seperti Yakub, apa yang mustahil, apa yang aneh terjadi dalam hidupmu sejak malam ini, suatu yang ajaib. Kamu boleh kerja di tempat yang gajinya kecil mungkin, yang Anda ngomong tidak cukup buat saya, tapi selama Anda punya iman dan Tuhan tetapkan Anda tetap di sana, apa yang Anda lihat berbeda dengan apa yang Anda terima. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Percaya, katakan amin. Manado ini boleh memberkati engkau. Sekali lagi, saya lebih percaya kuasa Tuhan di atas pikiran manusia, atas pikiran saya percaya kuasa Tuhan nyata, alami. Ya, sekali lagi dengan Tuhan, karena waktu udah sangat singkat. Tuhan ingin melihat anak-anaknya pemenang, bukan orang yang kalah, bukan orang dispresi, bukan orang yang drop, bukan orang yang maaf, yang nggak punya iman. Tuhan ingin engkau, artinya apa saudara? Mengalami Tuhan sendiri. Ya, ada amin. Jadi saya minta Anda paham kok di dalam Tuhan, ya. Anda lihat firman, Anda nyembah, atau Anda dapat rema yang muncul di hatimu saat hari ini. Itu membuat kamu harus lakukan. Firman ini fondasi, saya harap yang di belakang saya kelihatan. Ini fondasi. Suara Tuhan seperti tiang-tiang. Selama Anda dengar rema, kalau Anda tidak dengar rema, tapi maumu sendiri, tiangmu tidak akan kokoh. Fondasi kuat untuk mendirikan tiang. Ini semua orang pelayanan full timer perlu ngerti. Begitu dirikan tiang, supaya bisa dibangun tembok dan atap tentunya, sehingga engkau bisa tidur atau bernaung di sana. Kalau hanya fondasi dan tidak melakukan, hanya fondasi toh, tidak terjadi apapun, bangunan tidak ada. Anda boleh teori banyak, Anda boleh ngomong banyak, debat panjang, tanpa tindakan profetik yang Tuhan taruh dalam hidup masing-masing, tidak akan membuat rumah rohmu kamu alami. Tidak akan. Kalau Anda ngomong hanya berkaca pada orang yang berhasil, boleh, tapi Anda akan mengalami sesuatu yang berbeda yang dari Tuhan, yang memang Tuhan punya sesuatu yang khusus masing-masing. Itu seperti tiang untuk mendirikan atap. Amin. Saya jarang dengar orang khotbah, jarang. Saya hanya dengar apa yang Tuhan ngomong dan saya lakukan. Maka saya bilang semua bisa terjadi waktu saya praktekkan. Sebelum nikah sampai terus jarang. Tapi kalau Tuhan ngomong ini, lakukan ini, itu saya percaya karena diajari dari fondasi ini. Fondasi ini menumbuhkan tiangnya dan terjadi. Manado dan sekitarnya semua yang lihat ini, Zoom ini dan siaran ulang, dengar baik-baik. Kalau Anda ngomong, Pak, saya punya fondasi tapi kok rumahnya saya belum bisa menikmati, jangan-jangan Anda kurang taat, masih maumu sendiri, sehingga dari buahnya kelihatan engkau tidak mengalami apa-apa. Hari ini 2023, janji Tuhan lebih besar sedang terjadi bagimu. Siapa yang percaya tahun ini Anda mengalami blessing, double blessing? Angkat tangan. Manado yang kena musibah banjir, ya, saya percaya hal ini, perintahkan banjir itu surut. Nggak usah malu, saudara. Anda mungkin mau keluar, saya dulu merintahkan hujan berhenti, dari sekian lebat bisa langsung berhenti. Dilihat orang, saya nggak pusing, saudara. Kalau malu itu kadang-kadang ada dosa sombong. Anda mungkin keluar yang di Manado mungkin, dalam nama Yesus cepat surut. Mungkin orang ngomong, wah ini miring. No, antara engkau dengan Tuhan saja. Saya punya anak rohani itu, dia punya jerawat, nggak tahu menakutkan, jerawat apa, batu atau apa gitu pokoknya. Sampai dia risih. Kalau laki mah jerawatan mau apa kayak lubang, laki ya santai aja, saudara. Kalau wanita mungkin ya. Lalu dia bilang, gimana perawatan atau apa, nggak tahu. Lalu dia bilang, waduh kok nggak sembuh-sembuh, disuntik dan sebagainya. Dengar semua yang di rumah, penting sekali nonton siaran ulang. Saya langsung ngomong sama dia apa yang Tuhan ngomong. Kamu cuci muka, setiap hari pagi cuci muka. Terus sambil ngomong, mulus. Katakan mulus yang di rumah juga, tempat ini juga, 1, 2, 3. Dia ngomong, hah? Itu toh? Ya, percaya apa enggak? Ya. Setiap pagi dia cuci muka, mulus ya. Perkatakan saudara, nggak tahu kenceng apa enggak, yang penting dia ngomong mulus. Mungkin ada yang bisnisnya seret atau hidupmu seret, biayanya ngomong dalam nama Yesus mulus. Itu dia cuci muka, Bapak Ibu. Di bawah saya ini begini, miring. Kok nggak miring bukan Tuhan. Kita harus belajar yang miring, karena miring itu bahasa iman. Setiap pagi cuci muka, mulus. Sudah tahu apa yang terjadi? Itu jerawat yang banyak itu mendadak mengecil, kering. Dan memang mulus, itu yang herannya dengan percepatan. Nah, seperti Yakub melihat contoh dan terjadi, berkelamin kuat, yang pokoknya gennya kuat, jadi sama dengan kau, rohmu kuat kembali, rohmu strong kembali. Mulai malam ini dengar ini, Anda lakukan dan apa yang Anda lihat jadi. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Amin. Anda pelayanan perlu lihat suatu pelayanan yang berhasil, jangan lihat pelayanan yang bobrok. Yang berhasil aja. Tapi Tuhan punya destiny masing-masing. Tidak semua sama, tapi lihat aja berhasilnya. Nanti Tuhan akan arahkan sendiri apa yang Tuhan
tahu cocok bagi hidupmu dan layani Tuhan dengan simpel. Saya dulu belum membawai atau penasihat pelayanan ya, kan sebentar lagi juga buka Australia, Jepang. Sebelum saya membawai banyak sampai luar negeri, Amerika juga ada telepon. Saya dulu suka menginjil sendirian di jalan, tidak rame-rame, karena rame-rame bagi saya itu merepotkan. Tunggu kumpul itu merepotkan bagi saya. Sendiri jalan, beli nasi sendiri, naik motor ya. Saya nggak punya mobil dan sebagainya. Naik motor, ketemu orang, Tuhan ngomong kasihkan ke dia, saya kasih. Selama rohmu kuat, saudara, tidak ada yang terbuang sia-sia. Saya doakan dulu nasi bagi. Bahkan ada orang gila saya tengking, ya, saya kasih, Tuhan ngomong berhenti, ayo imanmu. Wah, memang dilatih begitu, Bapak Ibu. Yang di rumah dengar, nggak perlu kamu punya pelayanan besar, nggak perlu. Tapi hidupmu persembahkan buat Tuhan. Asal rohmu strong, apa yang Anda lihat seperti contoh itu jadi. Selama rohmu strong, jangan batasi itu. Masalah itu biasa untuk mendewasakan Anda. Mungkin Anda masih maumu sendiri, mungkin masih keinginanmu sendiri, sama Tuhan akan dibabat habis. Mungkin Anda ikut hamba Tuhan lain, silakan. Saya nggak pusing, yang penting Yesus ditinggikan dan belajar soal hal yang ajaib dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, tutup matamu. Yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat pepenuhan. Tuhan tahu ngomong sama saya begini, kalau Anda mau buka pelayanan, rohmu harus kuat. Kalau Anda mau buka pelayanan, bukan uangmu yang kuat, rohmu harus kuat. Karena apa yang Anda lakukan akan membuahkan hasil. Kalau Anda mau pelayanan, sekali lagi Tuhan ngomong sama saya tadi waktu nyembah, rohmu harus kuat. Tiru seperti Yakub, harus melihat patron memang yang berhasil. Tapi ingat, semua Tuhan akan bawa dalam destiny yang berbeda. Tapi Anda lakukan strong rohmu. Maka apa yang Anda lihat, Anda imani, terjadi. Goncangan apapun, gak usah takut. Yakub aja dikerjain mertua, Laban. Tapi Alkitab mencatat memang betul. Laban ngomongin, oleh karena engkau aku diberkati. Lalu Laban ngomong, seperti yang kau katakan, kuasa perkataan terjadi. Yang di rumah, dalam nama Yesus dengar baik-baik, tangkap kunci ini. Jangan lihat dirimu, patronnya Tuhan. Aku nggak bisa ngomong, nggak bisa khotbah, nggak bisa melayani, nggak bisa memimpin, itu patronmu. Kalau Anda lihat seperti Yakub, dari yang biasa bisa lahir bintik-bintik dan belang-belang. Anda harus ngerti ini, lahir yang berbelang, yang aneh-aneh. Kalau Anda ngomong, Tuhan patronku begini, aku nggak bisa khotbah, berarti kamu batasi Tuhan. Selama kamu mau strong rohmu, jadi. Maaf ya, blessing didik kamu begini, tak paksa naik, nggak mau tinggal, tak tinggal, tutup aja. Tapi dengar baik-baik, ikut Yesus, saya harus tanggung jawab sama Tuhan, bukan sama kamu, saudara, sama Tuhan. Saya nggak butuh duitmu, saya butuh Yesusnya dalam hidupmu. Ada amin? Kalau rohmu strong, apapun saudara Anda percaya, aku percaya Tuhan, bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa memimpin, bisa ini. Rohmu yang strong akan bisa, karena apa? Kuasa Tuhan dalam dirimu. Tanpa uang sekalipun, jadi. Ada amin? Dan dimanapun kau ada, bukan karena mentormu kau berhasil, bukan karena pimpinanmu kau berhasil, tapi karena Roh Kudus ada padamu. Ada amin? Ikut Tuhan, semua didengar yang juga di Jepang, ikut Tuhan itu simple. Yang penting kudus, lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan tolong. Tapi dengan cara Tuhan. Ada amin? Kalau Yakub aja mengalami peristiwa yang ajaib, Anda pun bisa. Amin? Sekali lagi buka bisnis juga perlu yang buka bisnis ini. Apapun. Oh memang jualanku begini kok, wajar sih, no. Seperti Yakub, apa yang kamu lihat jadinya beda. Tangkap kunci Daud ini. Dan jadilah seperti imanmu. Yesus, jadilah seperti imanmu. Percaya, katakan amin. Anda harus strong, jangan nangisan gak dilihat Tuhan. Kadang-kadang kita ini mengibadah tapi iman gak naik. Tuhan ngomong, kakek nangis, kebanyakan nangis kamu. Latih rohmu, naik. Tuhan ngomong, boleh nangis tapi asal bertumbuh. Saya pernah nangani orang begitu, saudara. Nangis, pulihnya lama. Naik, susah. Saya tahu susah, goblok. Saya bilang, naik. Yang lemah dikuatkan. Ada amin. Kalau kamu gak mau naik ya, cari mentor lain atau matilah dengan iman. Ikut Yesus harus strong. Karena saya sama Tuhan dikerasi, saudara. Sebab jadi akhirnya jadi begini. Mana saya tahu. Saya dulu gak mau jadi pemimpin. Ini pengen jadi orang biasa saja. Malah sama Tuhan dikasih begini. Saya mau bocorkan satu hal ya. When saya ngomong di anak rohani saya. Dalam keadaan saya khotbah, satu hari di kota lain, di kota lain, di kota lain. Saudara tahu? Suatu waktu saya di kamar, saya tuh lihat dalam roh ya, seperti video, diri saya dahulu. Saya tahu dulu, saya tuh suka nongkrong di pinggir jalan, udah melayani, tidak memimpin siapapun,
hanya memimpin diri saya. Saya tidak pusing soal jadi penasehat, saya tidak pusing soal mimpin banyak ribuan orang, bahkan saya nggak pusing soal uang kasih apa enggak. Saya hanya duduk di pinggir jalan, dilunjukkan Tuhan. Saya hanya lihat orang, saya injili, selesai. Saya injili, selesai. Tidak bingung masalah memimpin, ini minta begini, no. Saya sampai sama Tuhan begini, saudara. Saya ngomong jujur. Enak yang seperti itu Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, ya. Supaya engkau ingat, karena hatimu begitu, jangan berubah. Sampai sekarang mimpin ribuan orang. Ini saya ngurapi tabung tanduk itu hampir. Ini sudah besok Samarinda Senin. Itu ada yang hitung Denny itu. Itu hampir 2000. Saya tahu. Maka saya bilang, waktu saya sendiri. Dulu pelayanan di Jogja juga jalan kaki. Pinjem sepeda orang. Sepeda ontel, saudara. Karena saya nggak punya duit. Maaf ya, itu dalam keadaan ambeien. Saya naik sepeda ontel pinjem. Saya berhenti dimanapun, makannya tentunya Anda tahu, mungkin bukan seleramu. Saya makan tahu, tempe. Yang penting murah, yang hanya uangnya hanya segitu. Saya bukan ngomong apa, saudara. Saya nikmati, I enjoy myself. Urapan kenceng. Tuhan latih saya dari itu. Makanya saya waktu pas di kamar, kapan itu ya, dilihatkan video seperti itu. Saya bilang, ya saya ingat Tuhan, saya ingat. Lihat orang, saya datangi, saya doakan. Gak usah mikir jadi penasihat, gak usah mikir jadi pemimpin. Maka saya bilang dalam nama Yesus, pimpinlah dirimu sendiri. Jadilah seperti Yakub. Ada amin. Dengan hati sederhana, dengan roh yang simple, kau bisa menciptakan yang aneh-aneh. Selama Tuhan bersamamu, tidak ada yang mustahil. Percaya, katakan amin. Tuhan pembela dan membuat mujizat Tuhan firman jadi daging loh. Saya suruh Tuhan nyampaikan khotbah ini. Apa yang Anda lihat kuat, itu Anda lihat berkelamin kuat, saudara, yang ini. Ya, domba itu, kambing itu lahir belang-belang dan bintik-bintik. Yang lemah disingkirkan. Rohmu malam ini bangkitkan di hadapan Tuhan dan dengar apa yang kamu lihat akan jadi kenyataan. Siapa yang percaya akan kedua tanganmu? Amin. Semua lihat tangan saya ke depan. Yang tepatnya juga arahkan tanganmu ke kamera. Yang di rumah, yang nonton siaran ulang, arahkan tanganmu ke kamera. Bahasa roh sekarang nyembah bahasa roh. Urepitas soto korabata kana mata karabata. Salat urapan Tuhan turun. Terus angkat kedua tanganmu. Iramasyando. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan turun atasmu semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Rohmu kuat, strong, imanmu strong, sehingga apa yang Anda lihat jadi kenyataan. Dalam nama Yesus. 1, 2, dalam nama Yesus. 3. Lepas. Jama. Dalam nama Yesus. Yang dapat juga terima. Dalam nama Yesus. Ini waktunya Anda bergerak. Dalam nama Yesus. Terima semua, terima. Yang di rumah. Saya lihat berapa roh keluar dari Anda yang nonton juga di tempat ini. Yang jelas pertama yang muncul, ada roh itu ada tulisan eranya. Muncul roh kebimbangan. Keluar. Yang menghalangi imanmu bergerak. Keluar. Dalam nama Yesus sama. Oleh karena pengurapan roh Allah turun bagimu, apa yang mustahil jadi padamu. Terima. Karena roh Allah dalam diri, roh yang kuat. Terima. Dalam nama Yesus. Urapi. Jama. Dalam nama Yesus. Ya, Lord. Yang kedua, jangan melecehkan firman Tuhan. Anda baca tapi Anda ngomong, mana mungkin terjadi. Jadilah seperti imanmu. Hari ini, dalam nama Yesus, jangan melecehkan firman Tuhan dalam pikiranmu. Kau Tuhan tunjukkan dalam pikiranmu. Anda harus percaya penuh kuasa Allah lebih daripada apapun. Buka kedua tangan, terus sembah. Tutup mata semua. Sembah. Terima urapan, terima. In Jesus name, yang di Manado pada khususnya. Receive. Terus sembah. Turamanakana masikira badakanamu. Iramasyande remanamu. Turamasyande. Sembah. Yang di mobil semuanya. Lawatan Tuhan terjadi di mobilmu. Sembah. Di kantor. Uramasyando. Yang di Malaysia, yang di Singapura, sembah. Yang di Jepang, sembah. Uramasyande.
Kalimantan, terima. Kiramasyano. Terus. Sembah. Apa yang roh jadi kenyataan, roh jadi daging. Masukkan dalam rohmu. Pura batakana moci kira kita kana basikata. I love you. Kau usah tampil, biar aja. I love you. And my heart will follow. Holy. Lagi. I love you. Angkat kedua tanganmu, percaya. I love. Firman jadi daging. I love you.